Usai tahu tolak Rusia, Vietnam ngarep diajak timnas Indonesia ikut turnamen mini. Ketakutan terbesar Cina jelang hadapi timnas Indonesia akhirnya jadi kenyataan. Ini buktinya. Erick Thohir bongkar strategi jitu alasan TC timnas Indonesia berlangsung di Bali. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Vietnam mengharap diajak timnas Indonesia jadi lawan di laga uji coba usai tahu PSSI menolak tawaran Rusia. Vietnam ternyata memantau kondisi timnas Indonesia saat ini untuk salah satu agenda akhir tahun 2025. Keputusan PSSI yang terkesan tidak menerima tawaran Rusia untuk menggelar laga uji coba pun menjadi sorotan. Sebelumnya, Arya Sinulinga selaku anggota Exco menyebut PSSI berat untuk bisa menerima tawaran dari Rusia. Meski sebenarnya hal itu merupakan sebuah keberuntungan bagi skuad Garuda untuk menguji kekuatan. Terlebih melawan tim berperingkat ke-35 FIFA, namun berbagai pertimbangan dari PSSI mengerucut ke kata berat. Hal ini memicu reaksi beragam termasuk dari publik Vietnam yang berharap timnas Indonesia mengajak mereka untuk uji coba. Bukan tanpa alasan, publik Vietnam berkata demikian. Ada satu alternatif yang bisa mempertemukan kedua tim. Tolak lawan Rusia, Indonesia ajak Vietnam sebagai lawan di laga persahabatan, tulis soha.vn. Alternatif yang dimaksud adalah turnamen mini yang digagas untuk mengisi FIFA Matchday September 2025. Kabar mengenai turnamen mini ini mencuat seiring PSSI merespon isu soal uji coba melawan Rusia. Nantinya ada 3 tim yang berpartisipasi dalam turnamen tersebut, selain Indonesia sebagai tuan rumah. Ada 2 tim tamu yakni Lebanon dan Malaysia, namun kedua tim ini belum tentu akan menerima tawaran. Karena itu Vietnam muncul lewat salah satu media lokalnya dan berharap diajak Indonesia ikut turnamen tersebut. Persatuan Sepak Bola Indonesia berencana untuk menggelar turnamen timnas Indonesia di FIFA Matchday September nanti. Dengan mengundang calon lawan seperti Malaysia dan Lebanon atau Vietnam. Tulis detau247.vn. Semuanya masih dalam tahap perencanaan dan PSSI masih memiliki banyak pilihan lain. Pertandingan ini dipandang sebagai pemanasan Indonesia untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Tentunya jika timnas Indonesia berpartisipasi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menarik dinantikan seperti apa nantinya rencana uji coba timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Dan seperti apa pula nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah lolos langsung atau masuk putaran keempat? Akan menjadi pertemuan menarik yang jika Vietnam menjadi lawan timnas Indonesia di laga uji coba nanti. Berita selanjutnya, timnas Indonesia menjadi sorotan menjelang laga krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tengah kompetisi ketat dengan tim-tim seperti Australia dan Arab Saudi, peluang paling realistis bagi Garuda adalah lolos ke putaran keempat. Dalam skenario itu, mengalahkan Cina menjadi sangat krusial. Namun rupanya kekhawatiran besar justru datang dari pihak lawan. Media Jepang, Soccer Digest mengangkat kekhawatiran media Cina, Sohu, terhadap kekuatan timnas Indonesia yang kini dihuni banyak pemain keturunan Belanda hasil program naturalisasi. Judul tajam pun dilontarkan. Itu adalah tim Belanda B, semua tim kecuali Jepang dalam persaingan sengit. Media Cina kaget dengan rencana naturalisasi tak terduga dari tim peringkat FIFA ke-123 jelang partai besar, setengah timnya. Sohu dalam ulasannya via Soccer Digest menuliskan, mereka telah menjadi semakin mencemaskan. Indonesia telah melakukan upaya yang tak terduga untuk menaturalisasi sejumlah pemain selama beberapa tahun terakhir, dan setengah tim diperkuat oleh pemain keturunan Belanda. Lebih lanjut, media itu menyoroti keunggulan Garuda meski kalah 1-2 dari Cina di pertemuan pertama di Qingdao.
Meski mereka kalah 1-2 dari Cina di laga pertama, mereka memiliki keuntungan dalam hal jumlah tembakan di sepanjang laga. Di laga berikutnya, pengaruh para pemain keturunan mungkin akan membuat kewalahan lini pertahanan tim nasional Cina, tulis Sohu. Ketakutan terbesar Cina kini menjadi kenyataan dengan hadirnya striker Oxford United oleh Romeni. Ia tak tampil di pertemuan pertama karena belum resmi dinaturalisasi. Kini, Romeni telah mencatat debut impresif untuk timnas Indonesia seperti mencetak gol ke gawang Australia dan menjadi pahlawan kemenangan 1-0 atas Bahrain di SUGBK. Dengan kehadirannya di lini serang Garuda menjadi lebih tajam dan bervariasi. Pelatih Patrick Kluivert jelas memiliki keunggulan dalam membangun tim dengan fondasi kuat dan pemain diaspora. Dalam program naturalisasi yang sebelumnya sempat diragukan, kini justru menjadi kekuatan besar timnas Indonesia dan itulah yang paling ditakuti Cina. Dengan semua fakta ini, tak heran jika media Cina mulai menunjukkan kepanikan. Pertandingan di SUGBK pada 5 Juni mendatang bukan sekedar duel biasa, tetapi bisa menjadi penentu nasib kedua tim di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah timnas Indonesia mampu mengubah mimpi menjadi kenyataan? Publik tanah air tentu berharap kemenangan atas Cina menjadi momentum emas untuk mengukir sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Berita selanjutnya, ada strategi khusus yang dipakai PSSI memilih Bali dijadikan sebagai lokasi buat menggelar training camp atau TC Timnas Indonesia sebagai persiapan pertandingan Juni mendatang. Itu adalah karena Pulau Dewata merupakan destinasi wisata yang cukup terkenal. Untuk diketahui, PSSI menjadwalkan pemusatan latihan berlangsung pada 26 Mei mendatang. TC yang dijadwalkan tersebut bisa dikatakan lebih cepat dari biasanya. PSSI ingin pemain lebih matang saat pertandingan nanti sehingga diputuskan TC lebih awal. Agar pemain bersemangat, Bali dipilih sebagai tempat pemusatan latihan. Terlebih lagi saat itu, sejumlah kompetisi termasuk Liga 1 Indonesia sudah memasuki masa liburan. Agar tidak jenuh, Bali cocok karena suasana wisata yang kental. Ya, memang kita mendorong pemain untuk menarik dari liburan, jadi mereka banyak yang sedang liburan kita harus tarik, kata Erick Thohir di Tangerang Selatan, Selasa 7 Mei 2025. Kita berusaha merayu mereka mau liburan di mana. Ya memang mereka ada yang sudah liburan di sana-sini, ya memang rayuan Pulau Kelapanya maunya di Bali, jelas mantan Presiden Inter Milan tersebut. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga penting dalam lanjutan Grup C, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Persiapan maksimal dibutuhkan agar dapat hasil bagus. Kemenangan di kandang akan menjaga peluang Indonesia tetap terbuka sebelum menghadapi ujian sesungguhnya di laga terakhir melawan Jepang di Saitama. Peluang timnas Indonesia meskipun Jepang sudah lolos, performanya mereka yang konsisten membuat laga ini dipastikan tidak akan mudah. Di sisi lain, peluang Indonesia juga ditentukan oleh hasil 2 pesaing utama. Australia masih harus menghadapi 2 lawan kuat yaitu Jepang dan Arab Saudi. Sementara, Arab Saudi dijadwalkan bertemu Bahrain dan Australia di 2 laga terakhir. Situasi ini membuat persaingan memperebutkan posisi ketiga dan bahkan posisi kedua menjadi terbuka lebar. Jika Indonesia mampu menyapu bersih 2 laga terakhir, total poin akan menjadi 15. Namun, melihat dinamika di klasemen, posisi ketiga yang mengantar ke babak playoff menjadi skenario paling realistis untuk dikejar. Tiket ke fase berikutnya memang tak sepenuhnya di tangan sendiri, namun peluang tetap ada selama tim mampu tampil maksimal. Dengan performa yang mulai stabil, motivasi tinggi para pemain, dan dukungan supporter yang tak pernah surut, Indonesia masih berpeluang menorehkan sejarah baru. Jalan menuju Piala Dunia memang terjal, tetapi kesempatan untuk bertahan dalam persaingan belum tertutup. Babak playoff kini menjadi fokus utama dalam perjuangan Garuda.